Assalamualaikum para pembelajar merek dimanapun Anda berada. Setelah kita mendiskusikan masalah definisi, kita akan mendiskusikan beberapa model berkaitan dengan dimensi dari ekuitas merek. Dan ini akan sangat tergantung sekali dari siapa yang memunculkan istilah tersebut. Karena peneliti yang berbeda, akademisi yang berbeda akan memiliki dimensi yang berbeda tentang ekuitas merek. Kita akan mencoba kembali ke materi sebelumnya, bahwa ekuitas merek adalah sesuatu yang melekat pada sebuah merek, pada dasarnya intangible. Nah, tapi kita yakin itu ada. Nah, kan kita lihat beberapa perspektif tentang dimensi-dimensi dari ekuitas merek. Yang pertama tentu adalah dari buku yang kita gunakan, yaitu dari buku Kevin Lane Keller, bahwa Keller memunculkan istilah brand resonance pyramid, piramida resonansi merek. Jadi bagaimana merek tersebut sampai kemudian membangun resonansi bagi konsumennya, memiliki aura yang terpancar dari sebuah merek. Nah, dari dimensi yang paling bawah adalah brand salience, seberapa menonjol orang mengenal tentang identitas dari merek tersebut. Jadi katakanlah kita bicara masalah Nike, maka ketika orang ditanya tentang Nike, maka seseorang itu bisa jadi, oh itu adalah merek sepatu. Nike tandanya cawang, Nike tulisannya putih, kemudian latar belakangnya hitam. Nah, maka kita bisa katakan sebagian besar orang sudah mengenal identitas dari merek tersebut, menunjukkan seberapa menonjol merek itu bagi konsumen. Demikian juga Coca-Cola. Coca-Cola orang mengenal bahwa oh ini minuman bersoda, minuman berkarbonasi, di mana tulisannya berwarna putih, membentuk huruf Latin Coca-Cola, dan kemudian latar belakangnya merah. Nah, berarti ketika orang sudah tahu identitas dari merek tersebut, maka itulah yang menunjukkan bahwa brand salience, kemenonjolan dari merek itu sudah tinggi. Nah, masing-masing merek memiliki brand salience yang berbeda-beda. Bisa jadi kalau itu produk baru, brand salience-nya tentunya rendah. Nah, tahapan kemudian setelah orang sudah mengenal, tahu merek itu merek apa, maka seberapa berarti merek itu bagi kita. Dan di sini adalah produsen bisa menunjukkan point of parity dan point of difference. Persamaannya di mana dan perbedaannya di mana dengan produk yang sejenis. Jadi kita akan menunjukkan kategori membership. Apa kesamaan dengan produk lain dan apa perbedaan dengan produk lain. Di sini Keller memunculkan dua dimensi, yaitu brand performance dan brand imagery. Nah, kemudian ketika sudah memunculkan kinerja dan imagery, tahap selanjutnya adalah bagaimana konsumen merespon hal tersebut. Apakah mengarah pada reaksi positif ataukah reaksi negatif. Jadi kita bicara masalah penilaian, kita bicara masalah pensikapan, dan juga apa perasaan kita, suka atau tidak, penilaiannya baik atau buruk. Jadi ini kita bicara masalah respon kita terhadap kinerja dan image yang muncul dari sebuah merek. Nah, tahap selanjutnya adalah ini akan berkaitan dengan seberapa loyalnya seseorang tersebut. Ini menunjukkan hubungan antara produk dengan penggunanya. Jadi ketika brand itu memancarkan sesuatu yang positif dan memiliki keterhubungan yang positif dengan konsumen, maka brand resonansinya adalah positif, bagus, konsumen cenderung untuk loyal terhadap merek tersebut. Nah, jadi ini adalah kemudian yang dibangun oleh Kevin Lane Keller. Di situ Anda bisa melihat tahapan bagaimana pengembangan merek dimulai dari harus bisa memunculkan identitas dari suatu merek. Orang harus mengenal identitasnya. Paling tidak tahu nama itu untuk apa. Maka ini juga pembelajaran bagi Anda. Orang harus tahu siapa Anda. Sebelum orang suka terhadap Anda, orang harus tahu siapa Anda. Setelah itu kemudian kita akan lanjut kepada makna barang itu bagi Anda. Bahwa ketika orang sudah tahu tentang mereknya, maka orang harus punya pengetahuan terhadap merek itu.
Dan apa arti merek itu bagi kehidupan kita, maka di sini akan muncul point of parity dan point of difference. Nah, setelah kemudian mengetahui makna dari sebuah merek dalam suatu industri, maka bagaimana respon konsumen terhadap merek tersebut. Jadi di sini sudah muncul penilaian bahwa produk itu dianggap baik atau buruk, produk itu menarik atau tidak menarik, produk itu disukai atau tidak, akan muncul brand judgment dan brand feelings. Jadi apakah penilaian dan perasaan konsumen terhadap merek itu positif ataukah negatif? Itu yang kemudian juga harus diukur dan merupakan dampak dari dimensi yang di bawahnya. Kemudian terakhir, ketika orang sudah memiliki penilaian positif, diharapkan dia juga loyal. Diharapkan konsumen terus tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Ini menunjukkan adanya keterhubungan antara merek itu dengan konsumennya. Nah, tahapan inilah yang harus dibangun oleh produsen. Dan dimensi-dimensi dari ekuitas merek, menurut Keller menjadi ada 6, yaitu brand salience, brand performance, brand imagery, brand judgment, brand feeling, dan brand resonance. Nah, kalau Anda ingin menggunakan konsep ini untuk riset, silahkan. Ini menjadi suatu hal yang kemudian bisa dikembangkan menjadi ide riset. Beberapa riset kemudian memunculkan keterhubungan antar konsep tadi, bahwa brand performance, brand imagery akan berdampak pada brand judgment dan brand feeling, dan kemudian akan berdampak pada brand resonance atau brand loyalty. Nah, Anda bisa mengikuti riset ini. Dan juga untuk riset peneliti dan kemudian akademis yang berbeda dimunculkan oleh David Ecker tahun 91, bahwa ekuitas merek memiliki 5 dimensi, 5 komponen, yaitu brand awareness, orang harus sadar bahwa produk itu ada. Kemudian orang harus punya brand association, ketika mendengar merek itu, apa yang ada di benak konsumen, diasosiasikan seperti apa, dibayangkan seperti apa, diimage-kan seperti apa. Tahap selanjutnya adalah bahwa konsumen juga bisa menilai kualitas merek tersebut, di perceived quality. Maka ketika mendengar merek A, merek B, maka konsumen sudah ada di benaknya mana yang kualitasnya lebih baik, merek A atau merek B. Ketika mendengar masalah misalnya Bicola, Coca-Cola, maka yang sudah tergambar di benak kita adalah kualitasnya lebih tinggi mana. Mana yang orang lebih paham terhadap merek itu dibanding merek yang lain. Jadi ada brand awareness terhadap Coca-Cola, Bicola, ada asosiasi merek, dan ada perceived quality. Dan apakah terjadi brand loyalty, kesetiaan terhadap merek tersebut. Nah, jadi ini 4 hal utama yang muncul dalam ekuitas merek oleh David Ecker, dimensinya ada 5. Yang kelima adalah aset-aset lain yang kemudian bisa dimunculkan, ditambahkan. Tapi yang lebih terkenal adalah 4 dimensi ini, brand awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty. Nah, karena aset-aset yang lain ini bisa dimunculkan dari materi atau artikel yang lain. Kalau kita melihat dari kacamata yang lain, ada istilah brand asset valuation, BAV. Maka BAV ini membagi menjadi 2 kelompok dimensi, yaitu brand strength dan brand stature. Untuk kekuatan merek akan dilihat dari energize differentiation, ini lebih menonjolkan masalah POD-nya, perbedaannya di mana. Dan kemudian brand relevance, untuk melihat apakah kemudian merek itu layak untuk digunakan dan dicoba. Jadi seberapa kuat merek tersebut akan terlihat dari bagaimana diferensiasinya dan kemudian bagaimana relevansinya untuk bisa digunakan oleh konsumen. Brand stature memiliki dimensi lagi, yaitu brand esteem dan brand knowledge. Brand esteem ini akan bicara tentang persepsi konsumen terhadap kualitas dan loyalitas, sedang brand knowledge bicara masalah apa yang sudah diketahui oleh konsumen, apa yang ada pada pikiran, perasaan yang diyakini oleh konsumen. Ini adalah menurut BAV. Jadi kita sudah mendiskusikan 3 konsep
dari brand equity dengan 3 kacamata dan masing-masing memunculkan istilah yang berbeda. Masing-masing memberi brand yang berbeda terhadap konsepnya. Nah, ini juga menjadi pembelajaran bahwa Anda juga harus berani untuk memunculkan konsep Anda sendiri, tapi yang kemudian memang harus terdukung oleh hasil secara empiris nantinya. Nah, demikian untuk materi hari ini, bagaimana kita melihat dimensi-dimensi dari sebuah ekuitas merek, bahwa ekuitas merek sesuatu yang tidak nampak, tapi kita yakini ada. Apa yang kemudian menjadi kesadaran seseorang terhadap merek, asosiasi orang terhadap merek, persepsi terhadap kualitas, serta loyalitas seseorang, itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Jadi kita banyak bicara hal-hal gaib di sini, tapi kita yakini itu ada, dan harus kita ukur yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya Dr. Gancar Chandra Permananto untuk Massive Open Online Course Universitas Airlangga. Barakallah.